Pemahaman yang tampaknya diam-diam antara Youyi dan Wang Dong membuat para siswa berdiri di depan meja Youyi dengan linglung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Youyi melambai ke arah mereka, "Kalian bisa kembali dan bersiap dulu." Iya. Meskipun ketiga siswa sangat penasaran dengan apa yang terjadi, mereka tidak berani tinggal di belakang. Mereka buru-buru meninggalkan kantor Youyi, dengan cerdik menutup pintu ketika mereka melakukannya. Wang Dong berbicara dengan tidak sabar. "Guru You, apakah Huo Yuhao belum kembali? Jika kamu belum melihatnya, mengapa kita tidak pergi ke Departemen Alat Jiwa dan bertanya kepada mereka tentang hal itu?" Youyi mengerutkan alisnya, dan sedikit amarah muncul di matanya. "Tidak perlu. Aku sudah pergi ke sana untuk bertanya kepada mereka tentang hal itu." "Apa yang dilakukan bocah Huo Yuhao itu?" "Dia mengatakan kepada aku bahwa para guru dari Departemen Alat Jiwa menemaninya untuk mendapatkan cincin jiwa. Tetapi ketika aku bertanya kepada Fan Yu tentang hal itu, dia mengatakan bahwa Huo Yuhao mengatakan kepadanya bahwa para guru dari Departemen Jiwa Marshal membawanya untuk mendapatkan cincin jiwa. Bukankah dia berbohong kepada kedua belah pihak? Pada akhirnya, tidak ada yang pergi bersamanya. Jangan bilang bocah ini baru saja memasuki Great Stardew Forest sendirian." Mendengar kata-katanya, Wang Dong segera menjadi lebih cemas. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak memiliki keterampilan jiwa menyerang. Jadi bagaimana di dunia ini dia akan pergi berburu binatang buas sendirian? Itu terlalu berbahaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa dia sebodoh itu? Ketika kami saling meninggalkan, suasana hatinya masih sangat normal. Youyi berbicara dengan suara rendah, dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kita. Mari kita lakukan. Segera pergi ke asrama kakak kelas dan bawa Bei dan Tangya ke sini. Jika mereka tidak ada di sini, maka itulah yang pasti terjadi. Huo Yuhao milik sekte Tang, sehingga mereka mungkin tahu apa yang terjadi. Jika Bei dan Tangya mengikutinya ke Great Stardew Forest, maka itu bisa dijelaskan. Baik. Wang Dong berbalik dan pergi. Saat ini, dia hanya berdoa agar Bei dan Tangya belum kembali. Mereka pasti mengikuti Huo Yuhao untuk membantunya mendapatkan cincin jiwanya. Namun, kenyataan tidak hanya berubah karena kemauan seseorang. Dalam beberapa saat, Bei dan Tangya muncul di dalam kantor Youyi. Meskipun mereka baru saja tiba, mereka benar-benar kembali. Setelah mendengar bahwa Huo Yuhao belum kembali, mereka berdua tercengang. Bei berkata, "Guru You, adik lelaki kami yang masih kecil masih baik-baik saja saat terakhir kami melihatnya. Dia tidak mungkin pergi berburu binatang buas sendirian. Meskipun kami melihatnya membunuh jiwa binatang saat pertama kali melihatnya, ia terluka. Selain itu, binatang buas yang dia bunuh adalah dari peringkat 10 tahun. Kali ini, dia mencari cincin jiwa keduanya. Dengan kekuatan tempurnya, bahkan dengan alat jiwa tingkat rendah dan seni bela diri Tang sekte kita, itu masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapi 100 jiwa-jiwa. Bagaimanapun, kultivasinya masih terlalu rendah. Adik laki-laki kita sangat cerdas, jadi mengapa dia bertindak begitu bodoh?" Mereka semua saling memandang. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka hanya tidak bisa mengerti mengapa Huo Yuhao berbohong kepada semua orang ketika dia meninggalkan akademi. Dia belum kembali, dan tidak ada gunanya panik. Youyi cemas, tapi Fan Yu bahkan lebih cemas daripada dia. Sangat sulit baginya untuk menemukan murid yang begitu baik yang bahkan mengungkapkan jumlah talenta yang mencengangkan di bidang penciptaan alat jiwa. Namun, dia benar-benar menetas rencana jahat seperti itu. Akan aneh jika dia tidak merasa cemas. Seperti yang lain, dia tidak sepenuhnya yakin mengapa Huo Yuhao melakukan ini. Namun, dengan pemahamannya tentang Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia bukan orang yang tidak bisa diandalkan. Dia pasti memiliki kesulitan yang memberinya pilihan selain melakukan ini. Setiap orang yang dekat dengan Huo Yuhao memiliki pemikiran berbeda. Beberapa dari mereka marah, ada yang menyesal, dan ada yang bingung. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa memikirkan alasan sebenarnya mengapa Huo Yuhao menyembunyikan kebenaran dari mereka. Tapi, waktu tidak berhenti untuk siapapun. Dalam sekejap mata, suatu hari berlalu. Dalam sekejap mata, hari kedua berakhir. Akhirnya tiba waktunya untuk mendaftar ulang di Shrek Academy. Para siswa dari berbagai kelompok tahun semuanya melapor dan mendaftarkan nama mereka. Ujian masuk sudah berakhir, dan para pendatang baru sudah memasuki sekolah. Namun, para siswa dari kelompok tahun lainnya masih menunggu ujian kemajuan yang akan datang.
Periode pendaftaran dimulai pada pagi hari dan berlanjut sampai sore sebelum berakhir. Wang Dong sudah menyelesaikan pendaftaran ulang. Setelah itu, dia dengan cemas berdiri di pintu masuk Akademi Shrek dan menatap keluar, menunggu. Mengapa? Kenapa dia belum kembali? Mengapa? Aturan Shrek Academy sangat ketat. Jika kamu tidak dapat mendaftar tepat waktu, kamu akan dipaksa meninggalkan sekolah. Langit berangsur-angsur gelap, tetapi dia masih belum kembali. Saat Wang Dong memandang ke kejauhan, tatapannya sudah agak linglung. Dia baru berusia 12 tahun ini, dan dia sedikit lebih muda dari Huo Yuhao. Selama 12 tahun hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia banyak memikirkan orang lain. Kakinya sudah mati rasa setelah berdiri begitu lama, tetapi adegan kegiatan dan studinya dengan Huo Yuhao di kamar asrama yang sama selama setahun terakhir melayang di benaknya tanpa henti. Mereka pergi ke kelas bersama, berkultivasi bersama, berpartisipasi dalam penilaian mahasiswa baru bersama, menjadi juara bersama, makan ikan bakar bersama, dan menyelesaikan tahun pertama mereka di Akademi Shrek bersama. Aku sudah kembali, jadi di mana kamu? Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan matahari terbenam meninggalkan warna merah pucat di tepi cakrawala. Cahaya matahari terbenam sangat indah, tetapi tidak mampu menerangi kabut di hati Wang Dong. Terlambat, dia sudah terlambat. Dia sudah melewati waktu pendaftaran. Dia tidak akan berhasil, dia tidak akan berhasil. Bei, Tangya, dan Xiao Xiao juga berjalan ke pintu masuk akademi. Ekspresi mereka menjadi gelap ketika mereka melihat ke arah langit yang berangsur-angsur redup. Wang Dong bahkan tidak tahu bagaimana dia kembali ke asramanya. Pada saat dia kembali, langit luar benar-benar hitam. Pada akhirnya, Huo Yuhao tidak berhasil kembali tepat waktu baginya untuk mendaftar. Pada saat ini, bagaimanapun, Wang Dong tidak menyalahkannya sama sekali. Selama kamu bisa hidup kembali, itu tidak masalah. Hal yang paling dia takuti adalah Huo Yuhao dimakamkan di Great Stardew Forest. Jika itu terjadi, dia bahkan tidak akan memiliki mayat untuk dimakamkan. Sambil berpikir, Wang Dong perlahan duduk di tempat tidur Huo Yuhao, yang masih tertutup debu. Pada saat ini, dia sepertinya lupa tentang misopobia miliknya. Huo Yuhao, apakah kamu masih hidup? Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya berangsur-angsur memerah, dan kecemasan yang bisa membuat orang gila muncul di hatinya. Pada saat ini, suara langkah kaki bergegas terdengar dari luar. Ini diiringi oleh suara napas seseorang yang agak berat. Wang Dong mengangkat kepalanya, agak terpana. Tepat setelah itu, seseorang tiba-tiba masuk ke dalam dengan keras. Aku kacau, aku kacau. Aku terlambat. Aku berlari secepat mungkin, tetapi aku masih terlambat. Bagaimana mungkin ini bisa baik? Pemuda yang bergegas masuk memiliki ekspresi cemas di wajahnya saat dia bergumam dengan muram pada dirinya sendiri. Mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Dong, dia tersenyum, kamu kembali. Apakah hari ini adalah hari ketika pendaftaran berakhir? Aku kacau, aku terlambat. Ini tidak akan berhasil, aku harus segera menemukan Guru You dan memikirkan cara untuk menyelesaikannya pada malam hari. Dengan itu, pemuda itu berbalik, hendak pergi. Huo Yuhao. Pekikan yang sangat keras tiba-tiba terdengar, menyebabkan Huo Yuhao yang pergi merasa punggungnya tenggelam. Dia merasakan kekuatan besar menyerangnya, segera membantingnya ke tanah. Kemudian, punggungnya diserang oleh serangkaian tinju seperti topan. Baik. Apakah pemuda yang bergegas ke kamar bukan pemilik tempat tidur kosong, Huo Yuhao? Meskipun dia telah menghabiskan seluruh energinya, dia masih datang terlambat. Dia hanya membuang waktu terlalu banyak untuk menyatu dengan permaisuri es, dan dia bahkan tidak tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya dia sia-siakan. Setelah Skydream Iceworm membantunya mendapatkan cincin jiwa keduanya, ia meninggalkan dataran es. Setelah menanyakan kepada seseorang jam berapa sekarang, dia menjadi bisu. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk bergegas kembali, tetapi dia masih terlambat 1 hari. Huo Yuhao melingkarkan tangannya di kepalanya, merasa agak bingung setelah dipukuli oleh Wang Dong. Dia merasakan 2 gumpalan daging lembut di pantatnya bergerak tanpa henti, menyebabkan pantatnya yang lelah merasakan rasa relaksasi yang tidak terasa buruk sama sekali. Kamu masih ingat untuk kembali? Kau bajingan, kau masih ingat untuk kembali? Aliran air mata jatuh dari mata Wang Dong. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengkhawatirkan seseorang selain keluarganya. Begitu dia melihat Huo Yuhao,
dia merasakan sesuatu di hatinya hancur. Ini menyebabkan emosinya yang tertekan meledak tanpa terkendali. Tinjunya secara bertahap kehilangan kekuatan mereka, dan dia tiba-tiba mulai menangis sambil duduk di punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao awalnya merasa agak suram setelah dipukuli oleh Wang Dong, tapi sekarang dia dungu oleh tangisan yang terakhir. Saat dia ditekan ke tanah, dia tidak bisa bangun bahkan jika dia mau. Untuk jangka waktu tertentu, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa dia benar-benar bingung. Wang Dong, untuk apa kamu menangis? Kenapa kamu bertingkah seperti perempuan? Huo Yuhao sangat terdiam. Bajingan, tidakkah kamu tahu betapa khawatirnya semua orang? Aku bahkan berpikir bahwa kamu telah berubah menjadi tumpukan kotoran dari binatang buas di hutan Great Stardow. Mengapa kamu harus berbohong kepada kami dan memberitahu kami bahwa seorang guru menemani kamu untuk membunuh binatang buas? Kenapa kamu pergi sendiri? Wang Dong duduk di Huo Yuhao. Tangannya memegangi bahunya dengan kuat saat dia berbicara dengan marah. Ini, para guru tidak mungkin tahu, kan? Huo Yuhao bertanya dengan agak bersalah. Sampah yang banyak sekali. Kamu bahkan tidak kembali. Apakah mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahuinya? Wang Dong menggertakkan giginya dengan marah, ingin menggigit Huo Yuhao beberapa kali untuk melampiaskan amarahnya. Huo Yuhao tersenyum pahit. Aku bilang, kenapa kamu tidak bangun sebelum kita mulai bicara? Kamu tidak berat, tapi kamu tidak bisa terus menekanku seperti itu. Baru saat itulah Wang Dong bereaksi. Seolah-olah dia tersengat listrik, dia menembak lurus ke atas, wajahnya sudah memerah. Huo Yuhao berbalik dan bangkit. Melihat Wang Dong yang dipenuhi air mata, dia tahu bahwa yang terakhir khawatir tentang keselamatannya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. Sambil menggaruk kepalanya, dia berkata meminta maaf, "Maaf. Aku sudah membuatmu khawatir. Aku tidak berpikir bahwa aku akan membutuhkan waktu selama ini. Itu sebenarnya karena aku lupa waktu." Setelah menyeka air matanya, Wang Dong menatapnya dengan ganas. "Kau membohongi kita semua. Jika kamu tidak memberi aku penjelasan logis untuk ini, kami tidak puas." Huo Yuhao tersenyum nakal. "Lihat saja dirimu, kau terlihat seperti wanita kecil yang menangis. Kemana perginya kekuatan penguasa jiwa tipe penyerang?" Wang Dong heran. Nada suaranya segera berubah menjadi dalam. "Siapa yang kamu panggil seorang wanita kecil? Apakah kamu tidak akan mencari Guru You? Cepat pergi. Aku akan mengikuti kamu." Guru You juga sangat marah. "Kamu sebaiknya berdoa untuk keberuntungan." Saat berbicara, dia mendorong Huo Yuhao keluar dari pintu dengan cara yang agak tidak sabar. Huo Yuhao benar-benar ingin menemukan seorang guru dan menjelaskan situasinya. Lagi pula, dia tidak ingin dikeluarkan begitu saja. Karena itu, dia tidak menyadari betapa malunya Wang Dong. Setelah meninggalkan asrama mereka, Wang Dong akhirnya tenang. Cahaya redup malam itu ada di mana-mana, dan dia tiba-tiba merasakan ketenangan pikiran saat dia memandang Huo Yuhao yang ada di depannya. Pada saat ini, semua kekhawatirannya lenyap dari muka bumi. Melepaskan bagasi dari hatinya bahkan membuatnya merasa lelah. "Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu bahkan berbohong kepada seorang guru." Mengambil 2 langkah ke depan, dia mengejar Huo Yuhao. Wang Dong lalu berjalan bersamanya. Huo Yuhao tersenyum pahit, sulit untuk menjelaskan semuanya. "Aku akan membicarakannya begitu kita menemukan Guru You. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang." Wang Dong berkata, "Bagaimanapun, berhati-hatilah. Aku merasa bahwa terlambat tidak akan menjadi masalah. Meskipun aturan akademi sangat ketat, mereka jauh lebih santai untuk murid inti seperti kita. Bagaimanapun, kamu adalah murid inti dari Soul Tool Department. Masalahnya adalah, kamu sekarang harus menjelaskan alasan mengapa kamu berbohong kepada guru untuk menghentikan mereka mengejar masalah tersebut. Selama Guru Fen Yu dan Guru You bersedia melindungi kamu, tidak akan ada masalah besar. Aku yakin kamu mengetahui sifat Guru You." Guru Fen Yu belum mengatakan apa-apa tentang itu, tapi dia pasti sangat khawatir. Huo Yuhao sudah memikirkan rencana selama perjalanannya kembali. Mengangguk, katanya, "Aku benar-benar punya alasan khusus mengapa aku melakukan apa yang aku lakukan. Aku yakin mereka pasti akan memahaminya." Ketika keduanya terus berbicara, mereka tiba di area kantor guru. Para guru dari halaman luar tinggal di dalam blok kantor. Lantai bawah adalah blok kantor, sedangkan lantai yang lebih tinggi adalah rumah guru.
Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong belum pernah ke rumah Youyi. Dengan demikian, mereka hanya bisa mencoba peruntungan di kantor. Keberuntungan mereka tidak buruk sama sekali. Lampu di kantor Youyi masih menyala. Bahkan sebelum mereka mencapai pintu kantor Youyi, Huo Yuhao dan Wang Dong mendengar suara-suara deru Youyi. "Fen Yu, apa yang baru saja kau katakan yang ingin dilakukan bocah Huo Yuhao? Kami sudah melakukan semua yang kami bisa untuk mengolahnya, tetapi dia benar-benar berbohong kepada kami dan melarikan diri. Dia bahkan belum kembali. Menurut kamu apa alasannya ia harus berbohong kepada kami? Jangan bilang padaku bahwa seorang guru yang membantunya mendapatkan cincin jiwa tidak akan berguna baginya. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa aku benar-benar akan membuat kesalahan. Awalnya, aku berpikir bahwa dia adalah seorang siswa yang sangat jujur yang bersedia bekerja keras. Aku tidak berpikir bahwa dia akan menjadi anak nakal yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Ini benar-benar membuatku kesal. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Jika aku melakukannya, aku akan menguliti semua kulitnya." Mendengar kata-kata Youyi, Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi menggigil secara naluriah. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Dengan ekspresi yang agak memohon di wajahnya, dia melihat ke arah Wang Dong. Wang Dong memandang ke arahnya dengan senyum yang bukan senyum, lalu membuat isyarat yang mengatakan, "Kamu sendirian sekarang. Siapa yang memintamu berbohong kepada semua orang di sini? Siapa yang memintamu untuk kembali terlambat?" "Itu benar." Bersikap kuat, Huo Yuhao dengan hati-hati beralih ke kantor Youyi. Pada saat ini, suara Fen Yu terdengar. "Oke, berhentilah marah begitu. Apakah kamu pikir aku kurang cemas dari kamu? Tidak tahukah kamu betapa sulitnya menemukan murid yang mewarisi? Yuhao lebih berbakat daripada Caito. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak harapan yang aku berikan padanya? Sekarang dia tersesat, aku bahkan lebih khawatir daripada kamu. Tapi, aku merasa kamu mengatakan sesuatu yang salah. Setelah melakukan kontak dengannya begitu lama, aku memahaminya dengan cukup baik. Meskipun dia membuat banyak rencana, dia orang yang sangat baik dan mantap. Dia pasti tidak akan melakukan hal konyol. Karena dia berbohong kepada kita untuk pergi sendiri, aku percaya bahwa dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Sekarang, kita hanya bisa menunggu dia kembali. Dengan begitu, aku yakin dia akan memberi kita penjelasan yang masuk akal." Youyi dengan sedih berkata, "Dia sudah terlambat, jadi apa gunanya dia kembali? Bukankah dia akan diusir?" Fen Yu berkata, "Itu mungkin bukan masalahnya. Selama dia memiliki penjelasan yang masuk akal, kita dapat mengungkapkan fakta bahwa dia adalah murid inti dari Departemen Alat Jiwa untuk membiarkannya tetap di akademi. Perlakuannya sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Martial kamu sudah berakhir, jadi dia pasti akan dilucuti dari hak istimewanya jika dia tidak dapat memberikan kinerja yang menakjubkan selama penilaian. Karena itu masalahnya, kita bisa mengungkapkannya. Bagaimanapun, Din Qian sudah jatuh hati pada trik kita." Huo Yuhao merasa tersentuh ketika mendengarkan dua suami istri. Dia telah berbohong kepada gurunya, tetapi mereka masih khawatir tentang dia. Sensasi rasa bersalah yang kuat membanjiri hatinya, dan dia ingin mengungkapkan kebenaran kepada mereka di sana. Suara samar Sky Dream Icheworm terdengar dalam benaknya, "Jika kamu tidak ingin digunakan sebagai kelinci percobaan, kamu lebih baik mengendalikan mulutmu." Huo Yuhao segera sadar kembali setelah mendengarkan pengingat Sky Dream Icheworm. Baik. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran. 1.000.000 tahun jiwa buas, di samping salah satu dari 3 kaisar ekstrim utara, telah menjadi cincin jiwanya yang cerdas. Situasi ini bahkan tidak bisa digambarkan menggunakan kata, mencengangkan, lagi. Mengepalkan giginya, Huo Yuhao mempercepat langkahnya, mencapai pintu kantor Youyi. Pintu kantor Youyi tidak ditutup, tidak ada lagi yang tersisa di dalam gedung kantor guru saat ini. Huo Yuhao mengintip kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat adegan yang sangat lembut. Youyi tidak memakai topengnya, dan wajahnya yang cantik dipenuhi amarah. Namun, dia duduk di paha Fen Yu, sementara tangannya memeluk leher Fen Yu. Lengan Fen Yu melingkari pinggangnya. Uhuk-uhuk. "Guru, Guru You, aku kembali." Fen Yu dan Youyi keduanya terpana oleh penampilan Huo Yuhao. Youyi tanpa sadar melompat dari paha Fen Yu. Wang Dong tepat di belakang Huo Yuhao, dan dia terpana sampai terperangah oleh adegan ini. Meskipun dia telah mendengar tentang topeng Youyi dari Huo Yuhao, ini masih pertama kalinya dia melihat penampilan asli Guru You. Selain itu,
Ini terjadi dalam situasi di mana dia tidak menyembunyikan dirinya sama sekali. Huo Yuhao, kamu masih tahu bagaimana cara kembali? You Yi menembak ke arahnya dengan marah. Harus dikatakan bahwa Huo Yuhao benar-benar beruntung. Wang Dong yang terperangah tanpa sadar berkata, Guru You, kau benar-benar cantik. You Yi yang sombong tertegun sejenak. Dalam sekejap, api kemarahan di dalam hatinya berkurang lebih dari 30%. Menghentikan langkahnya, dia menatap tajam ke arah Huo Yuhao. Ikuti aku masuk dan tutup pintu. Pada saat ini, Huo Yuhao benar-benar mengerti mengapa You Yi biasanya harus menjaga topeng neneknya di wajahnya. Tidak hanya dia cantik, wajahnya juga sangat lembut dan lembut. Meskipun dia saat ini dipenuhi dengan kemarahan, itu terlalu sulit baginya untuk menjaga efek jera bagi siswa lain. Sebaliknya, yang lain akan berpikir bahwa dia adalah wanita cantik yang membuat ulah. Fan Yu duduk di sana tanpa bergerak, pandangannya tertuju pada Huo Yuhao. Meskipun dia baru saja membebaskan murid yang dia banggakan, bisakah dia benar-benar tidak marah sama sekali? Menurunkan pandangannya, Huo Yuhao dengan patuh memasuki kantor You Yi. Di sisi lain, Wang Dong menutup pintu setelah masuk. Huo Yuhao berjalan mendekati Fan Yu, berlutut dengan, Putong, Guru, aku telah melakukan kesalahan. Hati Fan Yu pada awalnya dipenuhi dengan api amarah. Huo Yuhao telah kembali, dan dia sedang menunggu murid yang dengan bangga dia berikan penjelasan dengan tampilan yang sangat tegas di wajahnya. Namun, Huo Yuhao tidak memberikan alasan untuk membebaskan diri. Sebagai gantinya, dia langsung berlutut untuk mengakui kesalahannya. Garis kaku wajah Fan Yu segera melembut. Harus dikatakan bahwa guru manapun akan sedikit lebih toleran terhadap siswa yang mereka sukai. You Yi dan Fan Yu tidak terkecuali dalam kasus itu. You Yi sangat ketat terhadap murid-muridnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan Fan Yu di sana. Sebaliknya, dia berdiri di belakang Fan Yu, memberikan inisiatif kepada suaminya. Mengapa? Fan Yu berkata dengan acuh tak acuh. Huo Yuhao mengangkat kepalanya, memberikan jawaban yang diisi dengan rasa bersalah. Guru, aku telah melakukan kesalahan. Aku seharusnya tidak berbohong kepada kamu dan Guru You. Namun, aku takut kamu akan mengkhawatirkanku. Itu sebabnya aku harus membuat kebohongan sebelum aku bisa pergi. Ini karena aku bahkan tidak yakin apakah aku akan bisa kembali ketika aku pergi. Dia sudah memikirkan banyak cara dia bisa memberikan permintaan maaf ini. Dengan bantuan Sky Dream Ice Worm, pada dasarnya tidak ada lubang di alasannya. Nada bicaranya yang penuh rasa bersalah itu tidak palsu, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Terlepas dari apakah itu untuknya atau kedua gurunya, mengatakan yang sebenarnya mungkin bukan hal yang baik. Hah? Mendengar kata-kata Huo Yuhao, minat Fan Yu, You Yi, dan Wang Dong terusik. You Yi tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah ada sesuatu yang akademi tidak dapat membantu kamu menyelesaikan? Apakah kamu benar-benar harus melakukan ini sendiri? Apakah kamu mengatakan kepada aku bahwa kami tidak akan dapat membantu kamu jika kamu mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut, kamu tidak akan bisa membantu aku. Masalah muncul dengan jiwa bela diri aku. Guru You, apakah kamu ingat? Selama kelas guruan, dia memberitahu kami bahwa hal yang paling menakutkan bagi seorang guru jiwa adalah menghancurkan jiwa bela diri mereka. You Yi sangat heran, apa? Jiwa bela diri kamu. Huo Yuhao mengangguk, ketika tahun ajaran baru saja berakhir, aku melihat ada masalah dengan jiwa bela diri aku. Aku kadang-kadang merasa linglung ketika aku menggunakan mata roh aku, dan bahkan ada tanda-tanda jiwa bela diri aku patah. Pada saat itu, aku memikirkan apa yang dikatakan Guru Wang. Dia mengatakan bahwa jika jiwa bela diri tidak memiliki cukup bakat, dan jika seseorang yang memiliki kekuatan jiwa bawaan yang relatif rendah mencoba untuk berkultivasi dengan paksa, ada kemungkinan sangat kecil bahwa jiwa bela diri dapat hancur. Selain itu, hancurnya jiwa bela diri adalah bencana bagi tuan jiwa. Jika mereka beruntung, mereka akan kehilangan semua kekuatan jiwa mereka, dan jiwa bela diri mereka akan hancur dan lenyap. Jika mereka beruntung, itu bahkan bisa membahayakan hidup mereka. Pada saat ini, bahkan ekspresi Fan Yu telah berubah. Jika jiwa bela diri Huo Yuhao benar-benar hancur, maka benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan Douluo berjudul pun tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jiwa bela diri adalah inti internal dari setiap guru jiwa. Jika ada masalah muncul di dalam inti internal itu, maka bahkan harta surgawi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu setara dengan hukuman mati. Yuhao, kalau begitu,
Kamu, saat ini, Fan Yu bahkan tidak peduli betapa marahnya dia rasakan lagi. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Youyi berkata dengan sedih, karena dia bisa berlutut dengan benar di sini, jelas tidak ada yang salah lagi. Yu Hao, lanjutkan. Huo Yu Hao berkata, selama beberapa hari sebelum tahun akademik berakhir, perasaan itu menjadi semakin jelas. Aku mulai takut. Aku takut akan jiwa bela diri aku, dan aku takut tidak akan bisa hidup sesuai dengan cinta yang kalian berdua tunjukkan kepada aku. Aku memikirkannya dengan cermat, dan aku memutuskan untuk tidak memberitahu kalian berdua tentang hal itu. Jika jiwa bela diri aku benar-benar hancur, maka membicarakannya tidak akan ada gunanya. Jika tidak pecah, aku pasti akan kembali. Jadi, aku berbohong kepada kamu berdua. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan aku. Kamu, apa yang bisa aku katakan tentang kamu? Fan Yu menghela nafas. Membungkuk, dia meletakkan tangannya di bawah ketiak Huo Yu Hao dan menopangnya. Anak ini terlalu bijaksana. Kemarahan yang awalnya di antara alis Youyi telah mereda dengan jumlah besar. Hanya saja, kemarahan Wang Dong tidak berkurang sedikit pun. Dia berpikir dalam hati, bajingan ini. Dia berbohong, dan dia berbohong lagi. Kebohongan Huo Yu Hao bisa melewati Youyi dan Fan Yu, tetapi mereka tidak bisa menipu Wang Dong. Mereka memiliki perpaduan jiwa bela diri yang sempurna, dan mereka telah berkultivasi bersama tepat sebelum Huo Yu Hao meninggalkan akademi. Jika ada sesuatu yang terjadi pada jiwa bela dirinya, Wang Dong akan merasakannya segera. Namun, dia tidak merasakan apa-apa. Namun pada saat ini, Wang Dong tidak bisa mengekspos kebohongan Huo Yu Hao. Dia hanya bisa mengubur keraguannya di lubuk hatinya. Youyi berkata, lalu bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah tanda-tanda jiwamu hancur berantakan? Huo Yu Hao mengangguk. Youyi mengerutkan alisnya dengan erat, itu juga masalah. Kamu tidak hanya datang terlambat, kamu bahkan tidak mendapatkan cincin jiwa kedua. Aku takut kalau akademi akan. Huo Yu Hao berkedip, Guru You, aku mendapatkan jiwa bela diri kedua aku. Hah? Youyi memandang ke arahnya, heran. Fan Yu menyela, biarkan Yu Hao menyelesaikan apa yang dia katakan. Huo Yu Hao berkata, ketika aku meninggalkan akademi, aku merasa aku tidak memiliki banyak harapan lagi. Selain itu, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang membimbing aku ke utara. Ketidakhadiran dari jiwa bela diri aku semakin kuat, dan aku bisa merasakan bahwa mata roh aku melepaskan jejak es. Tampaknya membimbing aku ke utara. Di bawah keadaan linglung seperti ini, aku bahkan tidak tahu sudah lama aku berjalan, tapi tiba-tiba aku tiba di dunia es dan salju. Tempat itu sangat dingin, dan aku merasa akan dibekukan hidup-hidup. Namun, sensasi kehancuran yang datang dari jiwa bela diri aku menjadi semakin kuat, seolah-olah itu bisa hancur kapan saja. Aku tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, tetapi aku pingsan di tanah yang dingin. Tepat sebelum aku pingsan, aku merasa bahwa aku tidak akan bisa bangun lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan, tetapi karena itu aku kembali terlambat. Fan Yu dan Youyi saling melirik. Meskipun area di mana Akademi Shrek mulai kedinginan, saat itu masih musim semi. Jika dia berbicara tentang dunia es dan salju, bukankah itu Extreme North yang terpencil dan tak berpenghuni? Tanpa diduga, Huo Yu Hao tidak pergi ke hutan Great Stardow, dia pergi ke tempat yang begitu jauh. Selain itu bahkan di bawah situasi di mana jiwa bela dirinya yang memiliki tanda-tanda kehancuran membimbingnya. Ini terlalu fantastik. Huo Yu Hao melanjutkan, pada saat aku bangun, hari masih siang. Aku tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi tubuh aku sudah terkubur di salju. Ketika aku membuka mata, penglihatan aku dipenuhi dengan benda putih gelap. Aku pikir aku sudah mati, tetapi aku menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres setelah beberapa saat. Kondisi tubuh aku masih sangat normal, dan aku bahkan bisa merasakan aliran kekuatan jiwaku. Selanjutnya, mata roh aku telah sepenuhnya stabil, mereka tidak lagi memiliki masalah. Aku keluar dari salju, tercengang. Baru kemudian aku menyadari bahwa aku masih berada di lokasi asli aku. Lebih mengejutkan lagi, ledakan kekuatan ekstra sepertinya berada di dalam tubuh aku. Aku menemukan kalajengking mati yang lebih dari 1 meter di dekat tubuh aku. Seluruh tubuhnya putih bersih, sedangkan ekornya berwarna hijau jade. Ada banyak benda kristal di permukaan cangkangnya, dan meskipun sudah mati, aku masih bisa merasakan betapa kuatnya benda itu. Kalajengking es giok? Youyi menarik napas dalam-dalam,
sementara mata Fan Yu dipenuhi dengan keheranan. Wang Dong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Guru You, apa itu Ice Scorpion Jade?" Yoyi berkata, ini adalah makhluk jiwa yang sangat kuat yang hidup di Extreme North. Mereka memiliki populasi yang sangat besar, dan mereka adalah penguasa sejati dari tanah yang sangat dingin itu. Mereka memiliki atribut es pamungkas, dan biasanya, mereka hanya hidup di daerah inti di ekstreme utara. Bahkan bagi kita para penguasa jiwa, daerah itu adalah tempat terlarang. Ini adalah area yang benar-benar terlarang bagi manusia. Bahkan para ahli yang diberi gelar Doulo peringkat tidak akan berani dengan mudah melangkah di tempat yang sangat dingin itu. Yu Hao, kamu benar-benar bisa bertahan hidup setelah bertemu dengan Ice Scorpion Jade. Awalnya, Yoyi dan Fan Yu masih memiliki keraguan terhadap kata-kata Huo Yu Hao. Namun, kecurigaan mereka langsung turun dalam jumlah besar setelah Huo Yu Hao menggambarkan penampilan Ice Jade Scorpion. Meskipun ada sejumlah besar binatang jiwa di Extreme North, Tuan jiwa manusia jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Selain itu, halaman luar tidak pernah mengajarkan mereka apa-apa tentang kalajengking es batu giok dari tahun 1 hingga tahun 6. Jika dia tidak benar-benar melihat kalajengking es batu giok, bagaimana Huo Yu Hao dapat menggambarkan binatang buas seperti itu? Huo Yu Hao berkata, aku tidak tahu bagaimana aku melakukannya, tetapi ketika aku menemukan energi di dalam tubuhnya, aku mencoba berinteraksi dengannya menggunakan kekuatan jiwa aku. Pada akhirnya, dengan itu, Huo Yu Hao perlahan mengangkat tangannya. Jejak cahaya putih melintas melalui matanya yang awalnya biru tua, dan suhu di kantor Yoyi turun tepat setelah itu. Rasa dingin yang kuat bahkan menyebabkan Wang Dong menggigil secara naluriah. Fan Yu dan Yoyi jelas melihat kilau tembus cahaya dan berkilau di tangan Huo Yu Hao, seolah-olah dia mengenakan satu set sarung tangan berlian yang memiliki pancaran bergerak untuk mereka. Suhu di dalam kantor turun tiba-tiba. Fan Yu tidak bisa lagi duduk. Dia tiba-tiba berdiri. Saat dia menatap Huo Yu Hao, dia tanpa sadar melebarkan matanya. Tepat setelah itu, mereka berdua melihat cincin jiwa ungu perlahan bangkit dari kaki Huo Yu Hao. Itu adalah lingkaran cahaya yang berkelap-kelip dengan warna ungu mulia, dan perlahan-lahan berombak di sekitar tubuh Huo Yu Hao. 1000 tahun cincin jiwa. Wang Dong segera berteriak. Ungu, bukankah itu mewakili cincin jiwa 1000 tahun? Namun, bagaimana itu mungkin? Situasi apa ini? Huo Yu Hao dengan cepat melepas jaketnya dan melepas bajunya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang telanjang. Karena Wang Dong berdiri tepat di belakangnya, dia bisa langsung melihat tato berkilau dari kalajengking Ratu Batu Giok Es. Penggambaran kalajengking besar yang hidup dan seperti kehidupan memberinya lompatan. Huo Yu Hao perlahan berbalik, menunjukkan punggungnya ke Fan Yu dan Yoyi. Selama perjalanan kembali, ketika ia dan Skydream Ichewar mencapai titik ini, Huo Yu Hao bertanya kepadanya apakah para guru akan memperhatikan bahwa tato Ice Empress berbeda jika dibandingkan dengan Scorpion's Ice Jade biasa. Skydream Ichewar kemudian menjawab dengan menggunakan kata-kata yang paling sederhana. Selain kamu, setiap manusia yang telah melihat permaisuri es telah mati. Kalajengking Ice Jade, itu benar-benar kalajengking Ice Jade. Yu Hao, kamu, ini tidak mungkin. Mata Yoyi dipenuhi dengan tampilan yang tidak dapat dipahami, seperti Fan Yu. Dua suami istri memandang Huo Yu Hao seolah-olah mereka sedang melihat monster. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, Huo Yu Hao menarik jiwa bela dirinya dan berdiri di sana dengan patuh. Guru You, aku juga tidak mengerti apa yang terjadi. Bisakah kalian berdua menjelaskan keraguan aku ini? Bagaimanapun, aku tidak lagi takut pada dingin setelah aku mendapatkan kekuatan ini. Sepertinya aku sudah menjadi bagian dari dunia es dan salju itu. Tiba-tiba, mata Yoyi berbinar. Dia memandang ke arah Fan Yu, apakah kamu pikir itu berhubungan dengan jiwa tubuhnya? Mata roh Yu Hao haruslah jiwa tubuh. Aku pernah mendengar Guru Wang yang mengatakan bahwa para master jiwa-jiwa tubuh yang kuat akan memiliki kebangkitan kedua jiwa bela diri mereka. Jika itu benar-benar terjadi, meskipun situasi yang dia hadapi sekarang tampak luar biasa, itu tidak sepenuhnya tidak bisa dijelaskan. Mengapa aku tidak pergi mencari Wang Yan sekarang dan bertanya kepadanya tentang hal itu? Yoyi selalu tipe orang yang akan bertindak segera. Tepat ketika dia mengatakan bahwa dia akan pergi, Fan Yu meraih lengannya. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Diam sedikit. Jika kamu membiarkan Wang Yan tahu tentang ini, apakah kamu pikir Departemen Jiwa Bela Diri akan membiarkan Yu Hao pergi? Yoyi tertegun. Saat dia melihat ke arah tatapan tegas di mata Fan Yu, dia segera mengerti apa yang dimaksudnya.
Dia tetap diam setelah itu. Fan Yu duduk kembali, lalu memandang ke arah Huo Yuhao. Yuhao, situasi yang terjadi padamu ini adalah kejadian yang sangat langka di antara kita para master jiwa. Ini adalah pertama kalinya kami mengalami situasi seperti ini. Karenanya, kami tidak dapat memberikan penjelasan lengkap kepada kamu. Namun, menurut perkiraan kami, itu harus menjadi sesuatu yang berhubungan dengan jiwa bela diri kamu. Jiwa tubuh selalu menjadi keberadaan yang sangat misterius. Ada sekte misterius di benua yang disebut sekte tubuh, dan mereka selalu melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dan menumbuhkan jiwa penguasa yang memiliki jiwa tubuh. Mungkin mereka satu-satunya orang yang bisa memahami apa yang terjadi pada tubuh kamu. Guru dapat memberitahu kamu bahwa ini bukan hal yang buruk. Dari apa yang telah kamu tunjukkan kepada kami, kamu harus memiliki jiwa bela diri kedua sekarang. Apalagi, jiwa bela diri ini memiliki cincin jiwa 1000 tahun. Itu bisa diberikan kepada kamu oleh Ice J Scorpion yang kamu temukan di samping kamu. Adapun mengapa kamu bisa mendapatkan Ice J Scorpion sebagai jiwa bela diri kedua kamu, kami tidak bisa menjelaskan ini. Namun, ini benar-benar hal yang baik untuk kamu. Ice Jade Scorpion berada di antara puncak jiwa bela diri tipe serangan yang termasuk atribut es, dan itu akan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kultivasi masa depan kamu. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Huo Yuhao mengangguk. Guru, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Fan Yu berkata, biarkan aku menyelesaikan masalah kamu terlambat. Aku akan secara resmi mengumumkan fakta bahwa kamu adalah murid inti dari Departemen Jiwa Marshal. Selain itu, aku akan memberikan laporan kepada Akademi bahwa alasan mengapa kamu terlambat adalah karena kamu membantu aku menyelesaikan tugas yang aku berikan kepada kamu. Namun, jika kami melakukannya seperti ini, kamu tidak akan bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marshal di masa depan. Guru tidak mau memaksa kamu, jadi kamu harus membuat pilihan sendiri. Namun, aku dapat menjamin kamu bahwa saat Departemen Jiwa Bela Diri menemukan bahwa kamu adalah master jiwa berjiwa kembar yang memiliki cincin jiwa 1000 tahun sebagai cincin jiwa pertama jiwa bela diri kedua kamu, mereka tidak akan mengusir kamu. Karena ini, kamu harus memutuskan sendiri apakah kamu ingin belajar bersama aku atau tetap di Departemen Jiwa Bela Diri sebagai murid inti. Adapun kultivasi masa depan kamu, aku pribadi percaya bahwa kamu harus fokus pada mata roh kamu terlepas dari apakah kamu tinggal di Departemen Jiwa Marshal atau sepenuhnya dipindahkan ke Departemen Alat Jiwa. Keuntungan terbesar dari jiwa bela diri kembar terletak pada kenyataan bahwa kamu dapat menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri kedua kamu begitu kultivasi kamu cukup kuat. Pada saat itu, keuntungan dari master jiwa berjiwa kembar dapat sepenuhnya ditampilkan. Namun, kamu sudah berjalan di jalur mata roh kamu, jadi akan lebih baik bagi kamu untuk tidak dengan mudah mengubah gaya bertarung kamu. Sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu akan mendapatkan keterampilan jiwa kedua untuk mata roh kamu. Karena itu masalahnya, kamu harus terus mengembangkan mata roh kamu, dan bukan jiwa bela diri baru yang baru saja kamu dapatkan. Sungguh aneh bagaimana kamu mendapatkan jiwa bela diri baru ini, jadi kita harus mengamatinya lebih lama sebelum melakukan sesuatu. Mari kita lihat cincin jiwa kedua kamu terlebih dahulu.